Pemama, saudara-saudari yang dikasihi berkati oleh Tuhan, semua shalom. Sekali lagi shalom. Tema renungan kita hari ini melalui bacaan kita 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Dalam kelemahan kasih karunia-Nya cukup. Dalam kelemahan kasih karunia-Nya cukup. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pasti kita diperhadapkan dengan berbagai macam pengalaman. Tetapi dari pengalaman-pengalaman itu, ada yang disebut dengan pengalaman rohani atau pengalaman iman. Pengalaman iman ini terkadang membuat kita senang, terkadang membuat kita gembira, terkadang membuat kita bahagia. Tetapi justru pengalaman iman itu juga bisa membawa seseorang dan memperjumpakan seseorang kepada tantangan, atau membawa seseorang kepada penderitaan. Itulah pengalaman iman atau pengalaman rohani yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Atau biasa orang Kristen kita kenal dengan teologi sukses dan teologi penderitaan. Ada orang Kristen atau hamba Tuhan yang mau hidup senang-senang saja. Ada orang yang mau hidup bahagia, mau yang instan saja. Dia hanya cukup menghayal berkat Tuhan sudah ada. Dia tidak mau berproses. Dia tidak mau berjuang karena dia melekat dengan yang namanya teologi sukses itu. Jadi segala sesuatu telah tersedia baginya. Konsep teologi sukses ini membuat orang banyak yang malas, tidak mau berusaha, tidak mau berjuang di dalam kehidupan. Tetapi kita juga diperhadapkan dengan yang namanya teologi penderitaan. Orang Kristen ini tidak hanya diperhadapkan dengan kesuksesan, tidak hanya diperhadapkan dengan keberhasilan, tetapi kita diperhadapkan dengan jalan penderitaan. Nah, kita diperhadapkan dengan jalan penderitaan, maka tidak semua pengikut Kristus memilih jalan penderitaan. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan justru memilih untuk mundur karena tidak mau ikut jalan penderitaan. Tidak mau susah, tidak mau menderita. Maka dia memilih untuk berhenti karena hatinya melekat dengan teologi sukses tadi. Tetapi kita belajar dari Yesus Kristus, justru dia memilih hal yang berbeda. Dia tidak memilih teologi sukses itu, tetapi dia memilih teologi penderitaan karena dia juga mau untuk menderita. Tujuannya hanya satu, untuk menyelamatkan kita. Bacaan kita, Paulus awalnya dia hidup dalam teologi sukses itu. Dia mau hidup yang bahagia. Tetapi karena kebahagiaan itu membawa dia pada sebuah kehidupan kehancuran. Suka bikin onar, suka bikin rusak, suka menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi hidup yang hanya senang. Memang dalam bacaan kita juga menggambarkan bahwa aku bermegah, aku bersukacita. Memang Paulus awalnya bersukacita, bermegah, tetapi pada saat yang sama Tuhan memanggil dia dari kesuraman hidup, dari kegelapan menuju kepada terang untuk menerima janji dan sebagai utusan Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Disitulah baru dia sadar ternyata bahwa ketika kita memilih jalan penderitaan itu,
itu tidak gampang. Dan dalam pembacaan kita hari ini juga, Paulus ingin rasanya mau menolak itu jalan penderitaan. Dia mau merasa untuk mau menghindar dari itu penderitaan. Artinya bahwa hatinya juga melekat dengan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang tidak mau hidup dalam penderitaan. Jadi firman Tuhan saat ini kalau kita baca di ayat kelima itu, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Jadi kelemahan Rasul Paulus ini tidak menjadikan dia untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kelemahan itu adalah penderitaan. Jadi bagi orang lain dia bermegah, tetapi bagi dirinya dia tidak mau bersukacita atas penderitaan yang ia alami. Jadi ini Bapak Mama bertitik tolak dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu suka jalan penderitaan, tetapi justru Paulus sebaliknya, dia memilih jalan lain. Jadi dalam percakapan ini, sebenarnya dia menolak itu jalan penderitaan. Dia tidak mau hidup susah, dia tidak mau hidup yang sulit-sulit, dia mau hidup yang senang-senang saja. Nah oleh karena itu, di ayat ke-7 dalam pembacaan kita hari ini, sebenarnya ada kesadaran dalam diri Rasul Paulus. Sebenarnya dia ada di dalam jalan penderitaan itu, justru membentuk Rasul Paulus supaya jangan meninggikan diri, jangan sombong. Jadi mari kita melihat setiap penderitaan itu dengan kacamata yang berbeda. Kita harus berpikir positif tentang kehidupan, kepahitan, penderitaan, tantangan, kesulitan yang kita temui juga di dalam kehidupan kita. Awalnya Rasul Paulus memandang atau melihat masalah atau penderitaan dari sisi negatif. Tetapi kemudian dia sadar bahwa kalau seandainya hidup saya hanya senang-senang saja, maka itu juga membuat diri saya akan menjadi sombong. Itu kesadarannya. Tetapi justru kalau Tuhan memperhadapkan dia dengan penderitaan, dia akan menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dan rendah hati. Untuk menjadi hamba Tuhan seperti Paulus dan kita semua, kita akan dibentuk melalui sebuah proses ujian iman. Maka hamba Tuhan yang memberi diri untuk melayani, mari kita belajar sambil melayani dan melayani sambil belajar. Kesabaran juga itu juga membutuhkan proses belajar. Kesabaran juga diuji pada saat Paulus di dalam pelayanannya. Jadi ada saat-saat di mana Tuhan membuat sebuah perkara untuk kita menjadi sadar. Karena kalau tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan yang diperhadapkan kepada Paulus, ketika dia sukses di dalam pelayanannya Bapak Mama, pasti hal itu membuat dia akan menjadi sombong karena keberhasilannya dalam pelayanan. Maka di situ juga Tuhan mau supaya membentuk pribadi Paulus supaya menjadi pribadi yang berkualitas kepada Tuhan melalui pelayanannya. Tuhan mau supaya Paulus itu memiliki kerendahan hati di dalam dirinya.
Kerendahan hati ini akan membawa kita pada sebuah keberhasilan. Tetapi kerendahan hati ini dibentuk melalui kesulitan dan penderitaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi Bapak Mama, kita semua ini adalah hamba Tuhan. Kalau mau menjadi hamba Tuhan, harus siap untuk hidup dalam jalan penderitaan. Tetapi kalau tidak mau menjadi hamba Tuhan, berarti lebih baik mundur. Karena kita akan diperhadapkan dengan jalan-jalan penderitaan. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Ayat ke-7 dalam bacaan ini, sebuah kalimat menegaskan kepada kita bahwa duri dalam daging, ya, ada duri dalam daging. Pernyataan ini menggambarkan bahwa ada penderitaan fisik. Coba Bapak Mama, kalau bersihkan rumput dan pegang kena putri malu, kira-kira Bapak Mama rasa sakit atau tidak? Sakit. Kalau dia masih lengket dan kita belum kasih keluar, dia akan menusuk Bapak Mama, apalagi 1-2 hari. Itu kita akan terganggu. Karena ada duri di dalam tubuh kita, maka membuat kita akan kesakitan dan kesulitan. Maka kita akan mencoba untuk mengeluarkan duri dari tubuh kita, supaya kita bisa memperoleh hidup yang sehat. Maka dalam teks kita di ayat ke-7 ini, duri dalam daging yaitu ada penderitaan fisik yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia melayani. Makanya ketika kita ingat tentang perjalanan kehidupan Rasul Paulus dalam pelayanannya, ia dimasukkan di penjara, itu juga bentuk dari penderitaan fisik yang Paulus alami. Tetapi bukan hanya itu saja, dalam pelayanan pun juga Rasul Paulus diperhadapkan dengan kekurangan secara ekonomi. Itu juga disebut dengan duri dalam daging. Ada kesulitan dalam pelayanan, karena ada yang mendengarkan kebenaran, tetapi ada pula juga yang tidak mendengarkan kebenaran. Itu juga yang disebut dengan duri dalam daging. Tetapi di ayat 7 ini juga Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, bahwa ada utusan iblis, ada kuasa iblis yang mencoba untuk mengganggu. Kalau dalam teks kita ayat 7 pakai kata menggocok, ya. Ingin menghambat, ingin mengganggu pelayanan Rasul Paulus. Ya. Ini yang disebut dengan duri dalam daging. Jadi pilihannya adalah, apakah Rasul Paulus memilih untuk bertahan pada jalan penderitaan, atau justru dia memilih pada jalan kesuksesan tadi. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudari, ketika dia diperhadapkan dengan duri dalam daging, dalam teks kita ayat ke-7, di ayat 8 juga ada komunikasi, ada percakapan antara Paulus dengan Yesus. Percakapannya adalah, kita perhatikan di ayat 8, ada 3 kali Paulus berseru, ada 3 kali Paulus berdoa kepada Tuhan. Jadi dalam doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah, supaya kalau bisa
Tuhan mengangkat dia dari duri dalam daging itu. Dia berdoa kepada Tuhan, kalau bisa Tuhan menghindarkan dia dari duri dalam daging. Segala penderitaan fisik, segala kesulitan dalam pelayanan, segala serangan kuasa iblis, dia bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan jauhkan dari kehidupannya. Itu doa Rasul Paulus. Saya yakin kita semua yang hadir saat ini pasti persis sama. Ketika kita diperhadapkan dengan serangan-serangan kuasa iblis atau kesulitan atau penderitaan, pasti doa kita adalah kalau bisa Tuhan jauhkan semua dari kehidupan kita. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini tidak salah, karena dia minta kepada Tuhan. Tetapi ada perbedaan pemikiran. Rasul Paulus mau supaya Tuhan menghindarkan dia dari kesulitan hidup. Tetapi kalau Tuhan dia mau mengizinkan kesulitan itu dialami oleh Rasul Paulus. Ini ada perbedaan Bapak Mama. Berbeda pemahaman. Karena dia minta kepada Tuhan. Memang tidak salah Rasul Paulus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan kecelakaan, penderitaan, dan semua hal yang tidak menyenangkan dijauhkan dari Rasul Paulus. Tetapi ketika disampaikan kepada Tuhan, apa respon Tuhan kepada Paulus? Jawaban Tuhan atas doa Paulus tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Apa yang Paulus inginkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi ada perbedaan di sini Bapak Mama. Jadi kalau Tuhan tidak menjawab doa-doa kita seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka di sini terletak kekecewaan kita sebagai manusia. Biar kita adalah hamba Tuhan yang setia sekalipun, kalau doa yang kita sampaikan seperti Rasul Paulus dan tidak didengar, pasti kita akan kecewa. Tuhan menjawab dengan versinya, bukan dengan versinya manusia, bukan dengan versinya Paulus, tidak. Jadi dalam teks ini, Tuhan tidak menghapus kelemahan di dalam diri Rasul Paulus. Tetapi melainkan Tuhan menggunakan kelemahan, kesulitan, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepadanya. Jadi kalau kita baca di ayat ke-9 dalam bacaan kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini yang hendak Tuhan sampaikan kepada Paulus. Memang awalnya Paulus tidak benar-benar paham tentang maksud Tuhan. Tetapi setelah dia mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika mendengar pernyataan ini, baru ada kesadaran sepenuhnya dalam diri Rasul Paulus. Makanya kita baca di ayat 10, dia juga merespon balik pernyataan Tuhan dalam bacaan ayat 9. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kesadaran penuh sudah mulai muncul dalam diri Paulus.
Awalnya dia tidak suka penderitaan, tetapi justru ketika diperhadapkan dengan Tuhan, Tuhan membawa dia perubahan, Tuhan merubah pikirannya bahwa menjadi hamba Tuhan harus suka penderitaan. Disitulah baru dia sadar bahwa dia suka tentang penderitaan, kesulitan di dalam pelayanan. Jadi Bapak Mama saudara-saudari, kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan kelemahan, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, bukan membawa kita pada sebuah kehancuran atau kelemahan, tidak. Tetapi itu justru membawa kita kepada sebuah kekuatan, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi Bapak Mama dan saya bertahan atau tidak, itu adalah pilihan bagi kita. Ya. Tetapi orang yang bertahan di jalan penderitaan, itu adalah orang yang kuat. Tetapi orang yang menyangkal dan memilih untuk tidak bertahan, itu adalah orang yang lemah. Jadi kira-kira Bapak Mama kita semua yang ada saat ini adalah orang yang kuat atau orang lemah? Orang yang kuat, ya. Kalau orang lemah tidak mungkin Bapak Mama hujan, angin, cuaca seperti ini kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kita justru yang hadir saat ini adalah orang-orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita hanya dua hal. Pertama, setiap orang pasti memiliki kelemahan. Saya dan Bapak Mama, kita punya kekurangan dan keterbatasan dalam diri. Untuk itu, strategi yang kita gunakan adalah untuk mengatasi kekurangan dan keterbatasan dalam diri adalah berdoa. Paulus adalah hamba Tuhan yang terkenal dalam pelayanan. Tetapi di dalam dirinya juga terdapat kelemahan. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita. Paulus dia berdoa 3 kali kepada Tuhan. Maka kita juga jangan kurang dari itu. Alangkah lebih baiknya untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam diri kita, kelemahan yang ada dalam diri kita, berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Jadi soal doa ini Bapak Mama yang tahu, diri kita yang tahu dengan Tuhan. Berapa kali satu hari kita berdoa. Jadi ketika Bapak Mama, saudara-saudari dan saya ketika mengalami kelemahan, kesulitan, jangan pernah bilang tidak berdoa. Tetapi berdoa. Doa itu membuat kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan karena ada komunikasi di sana. Pertahankanlah dirimu, jagalah relasimu dengan Tuhan melalui doa. Doa itu akan membawamu pada sebuah keberhasilan. Doa itu akan membawamu pada sebuah kekuatan untuk terus bertahan dan menjalani kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih, jawaban Tuhan atas doa kita itu tidak selalu menyenangkan hati kita. Terkadang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Oleh karena itu, kalau kita pun doa Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, ingat Bapak Mama, jangan sekali-kali kecewa dengan Tuhan. Jangan sekali-kali putus asa dengan Tuhan. Memilih jalan lain untuk tidak mau setia dengan Tuhan. Jangan, Bapak Mama. Karena di balik itu, Bapak Mama, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, ada maksud Tuhan di balik Tuhan tidak mau mendengar doa Paulus. Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara-saudari,
Jika Tuhan belum mendengar doa-doamu hari ini, jika Tuhan belum mendengar pergumulanmu saat ini, teruslah berdoa, jangan berhenti. Dan naikkanlah syukurmu kepada Tuhan. Nyatakanlah itu siang dan malam. Pasti Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.